Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan coaching dengan menggunakan alur tirta dengan beranggotakan saya Neni Villa Prawardhani, Ibu Yatini Eka Pramesti, dan Ibu Prisandini Pripta Pamekar. Coaching kali ini digunakan untuk memenuhi tugas guru penggerak angkatan 11 pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Selamat siang Bu Yatini, apa kabar Bu? Selamat siang Bu, Alhamdulillah baik Bu. Bu Yatini, ngomong-ngomong hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu? Iya Bu, betul. Oke Bu, sebelum melakukan coaching ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan ke Bu Yatini. Oh iya Bu Neni, silahkan. Coaching yang nantinya dengan Bu Andin ya Bu? Iya betul. Bu Yatini yang menjadi coachnya, lalu nanti Bu Andin yang menjadi coachingnya. Saya nanti akan mengamati dan menilainya dengan sesuai rubrik penilaian coaching. Seperti langkah-langkah coaching yang sesuai dengan alur tirta, apakah Bu Yatini sudah mengajukan pertanyaan dengan berbobot kepada coachee, lalu bagaimana respon jawaban coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Bu Yatini. Dan jangan lupa Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching yang seperti kemitraan, kreatif, memaksimalkan potensi pada diri coachee ya Bu ya. Iya. Kompetensi apa yang Bu ya yang sebenarnya Bu ya yang ingin Bu Yatini kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, kompetensi coaching Bu, Iya. seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang berikutnya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, baik Bu. Jadi Bu Yatini sendiri ingin mengembangkan 3 kompetensi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang Bu, apa sih kompetensi yang paling spesifik menurut Bu Yatini dan yang ingin diterapkan dan dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya Bu, yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif. Iya Bu, bisa diulangi lagi Bu Yatini? Yang ingin saya kembangkan Ya. itu tentang mendengarkan aktif, Ya. mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Andin. Oh begitu. Jadi intinya pada proses coaching hari ini Bu Yatini ingin mengembangkan dari kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Betul, ya. Kira-kira Bu, indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan ini seperti apa ya Bu? Untuk indikatornya ya Bu ya, saya Iya, ingin betul. melihat coaching itu bisa mencari solusi tentang permasalahannya yang dihadapi. Kemudian apa rencananya ke depan yang harus dilakukan. Oh Seperti itu Bu. begitu ya. Iya. Baik Bu. Terima kasih ya Bu Yatini atas jawabannya. Silakan sekarang melakukan coaching dengan Bu Prisandini dengan baik ya Bu. Nanti silahkan setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Bu. Ya. Iya Bu, Ya. siap Bu. Terima kasih Bu Neni. Ya, sama-sama Bu Yatini. Selamat pagi Bu Yatini. Selamat pagi Bu Andin. Ada apa Bu? Kok kelihatannya penting sekali? Iya Bu, ada waktu sebentar nggak ya Bu? Kapan Bu? Kalau bisa hari ini Bu, sekarang. Iya ya, ada Bu. Ini kosong. Silahkan duduk Bu. Ada masalah apa Bu? Ya terima kasih Bu Yatini. Begini Bu, sebenarnya saya mau sharing permasalahan siswa di kelas saya dalam pembelajaran Bu, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia. Ada apa Bu dengan pelajaran bahasa Indonesianya? Nah, saya kan sedang mengajar di kelas 5. Anak kelas 5 ini 80%-nya nilainya di bawah rata-rata semua, Bu.
Oh, seperti itu ya, Bu ya. Iya, Bu. Padahal saya rasa saat saya mengajar itu sudah maksimal dalam menerangkan ke anak-anak, tapi anak-anak tetap tidak paham sehingga eh, belajarnya itu berkurang, Bu. Iya iya. Saya paham, Bu. Menurut Bu Andin, apa penyebabnya anak-anak seperti itu? Kemudian rata-rata nilainya itu rendah. Kalau menurut saya, anak-anak itu sedang malas belajar, Bu. Lalu saat pelajaran, mereka itu ramai sendiri, padahal saya sudah sering menegur mereka. Kalau mereka sudah eh, terkondisi, tapi tidak lama kemudian mereka ramai kembali, Bu. Lalu menurut Bu Andin, eh, pembelajaran yang disampaikan itu menarik apa tidak menurut anak-anak? Kalau dilihat dari ekspresi mereka atau gerak-gerik mereka, kayaknya mereka kurang begitu paham sih Bu, maksudnya anak-anak itu kurang antusias dalam belajarnya Bu. Oh, jadi motivasinya anak-anak itu rendah gitu ya, Bu ya? Iya, Biasanya Bu Andin memakai media apa saat mengajar? saya kalau mengajar di kelas biasanya memakai modul Bu yang sudah ada di buku-buku seperti itu. Setelah itu saya mencatat di papan tulis untuk memberikan pembelajaran untuk anak-anak Bu. Ya. Jadi Bu Andin hanya itu saja yang digunakan untuk mengajar. Iya Bu. Kalau enggak begitu, saya bingung Bu mau memberi pembelajaran apa Bu ke anak-anak, memakai apa seperti itu. Hmm. Bu Andin, pernah Ya, tidak menggunakan metode pembelajaran yang lainnya? pernah Bu, mungkin diskusi aja Bu. Oh, jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, anak-anak kelas 5 itu pada saat pembelajaran terutama bahasa Indonesia itu nilainya rendah di bawah KKM ya Bu ya. Terus Iya, kemudian motivasinya belajar itu rendah gitu ya Bu ya. iya Bu, benar sekali. Menurut Bu Andin, kira-kira ada cara lain tidak agar anak-anak itu antusias, lebih tertarik lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia? Kalau menurut saya, nanti kira-kira saya akan menggunakan media, Bu. Seperti LCD, terus saya akan memberikan video pembelajaran yang menarik, dan saya akan membuat PowerPoint. Terus saya tidak akan lagi mencatat di papan tulis, Bu, kalau nanti sudah memakai PowerPoint tersebut, Bu. Nah, itu Bu Andin itu sudah ide yang bagus. Ada hal lain tidak untuk Untuk digunakan lagi Bu Andin kira-kira? untuk hal lain saya mungkin akan menggunakan gadget, Bu. Nanti saya akan membuat pembelajaran dengan media berbasis game. Nanti di dalam game tersebut akan saya masukkan pembelajaran atau media-media yang bisa membuat anak-anak tertarik dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Nah, bagus itu Bu Andin. Nah, kira-kira Bu, bisa tidak membantu membangkitkan minat anak yang rendah motivasinya tadi? Saya kira dengan menggunakan metode yang saya ingin terapkan tadi itu sudah sangat memotivasi anak-anak sih Bu. Kan sekarang kebanyakan anak-anak juga suka game. Jadi dengan memberi media pembelajaran dengan game edukasi itu bisa menumbuhkan antusias anak di kelas, Bu. Gitu. Nah, dari apa yang sudah Bu Andin ceritakan tadi, itu rencana ke depannya Bu Andin itu apa? Kedepannya saya akan melakukan pembelajaran
dengan menggunakan LCD dulu Bu untuk dan menampilkan Ya. video serta Mm-mm. PowerPoint. Mm-mm. Lalu agar tidak monoton, nanti saya menggunakan gadget itu dan media game edukasi seperti yang tadi akan saya buat sih Bu. Iya ya Bu, itu bagus itu Bu. Jadi Bu Andin sudah bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Itu perlu dicoba loh Bu. Iya, saya coba nanti Bu. Bu Andin, Iya. kira-kira komitmen apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya itu Bu? Mungkin mulai besok Bu, saya akan menyiapkan media pembelajaran itu Bu. Oke Bu Andin, saya yakin Bu Andin itu pasti bisa melaksanakan dengan baik. Sukses Bu Andin. Ya, terima kasih Bu Yatini sudah memberi respon yang baik untuk pembelajaran saya. Bu Andin, Ya, tadi Bu Andin sudah cerita begitu banyak permasalahannya, terus kemudian sudah bisa menyelesaikan permasalahannya, bisa menemukan solusinya. Terus bagaimana perasaan Bu Andin hari ini? setelah saya berbincang dengan Bu Yatini, saya merasa lega sih Bu, sudah bisa mempunyai ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan saya. Alhamdulillah kalau Bu Andin itu sudah merasa plong. Saya juga turut senang Bu Andin bisa menyelesaikan masalah sendiri. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan saya Bu. Iya Bu Andin, sama-sama. Ya, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Saya mau mengajar di kelas 5 lagi ini Bu. Saya mau mencoba melihat bagaimana perkembangan anak Bu. Oh iya Bu Andin, silahkan. Pokoknya semangat terus ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu Andin, monggo-monggo. Selamat siang Bu Yatini. Selamat siang Bu Nani. Bagaimana Bu perasaannya setelah jenengan melakukan coaching dengan Bu Andin? Alhamdulillah Bu Neni sudah selesai. Nah, begini ya Bu, sebelum saya tutup, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Yatini sebagai observasi. Gitu ya Bu Iya ya. Bu Neni. Iya ya Bu Neni, silahkan, silahkan. Ya, pertanyaan pertama ya Bu ya, apa Iya. saja yang sudah Bu Yatini lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Yatini? Iya Bu, saat coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, tanggung jawab Bu Andin, sehingga alur tersebut bisa menggali Koci untuk menceritakan permasalahannya dan mencari solusi-solusinya Bu. Nah, baik Bu. Jadi menurut saya sebagai observer ya Bu ya, pada Ya. saat tadi coaching dengan Bu Andin, Ibu telah lakukan ya. Ya. Mm-mm. Berarti Ibu melaksanakannya dengan baik dan prosesnya pun sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Andin, sehingga Bu Andin bisa menyelesaikan permasalahannya serta menemukan solusinya dengan sendirinya gitu ya Bu. Jadi Bu Yati ini Iya. hanya memfasilitasi saja kepada Bu Ya, Andin. betul. Nah, dan juga coaching yang telah Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Dan ini pertanyaan terakhir Bu sebelum kita tutup. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu ya, Ya. adalah itu lebih memahami lagi alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching
dengan baik lagi tentunya untuk kedepannya, Bu. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya. Iya, Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. iya, Demikian Bu untuk observasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih ya Bu Yatini ya. iya Bu Neni, sama-sama. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bu. Assalamualaikum Bu Andin. Waalaikumsalam Bu Neni. Apa kabar Bu Andin? Alhamdulillah baik Bu Neni. Gimana dengan Bu Neni sendiri? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Kalau tahu Bu Andin hari ini apakah ada keperluan? Tidak Bu. Ini sudah selesai sih Bu ngajarin anak-anak mengerjakan tugas di kelasnya. Mungkin ada yang bisa dibantu Bu Neni? Saya minta waktunya sedikit, boleh Bu? Oh bisa, bisa. Ayo Bu Neni duduk dulu. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Andin. Oh iya, apa ya kira-kira yang mau disampaikan Bu Neni? Gini Bu, saya kan akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Yatini dan saya ingin meminta bantuan kepada Bu Andin untuk menjadi pengamat pada kegiatan tersebut. Kira-kira Bu Andin bersedia apa tidak ya? Oh, insya Allah bisa Bu. Saya siap kok membantu. Oh, terima kasih Bu Andin atas bantuannya. Tapi begini Bu, nanti ketika melakukan coaching, Bu Neni harus mengetahui kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, apakah Bu Neni tahu kompetensi inti seorang coach itu? Baik, insya Allah Bu, saya tahu. Pertama, coach itu harus hadir sepenuhnya pada kegiatan coaching tersebut. Sehingga baik pikiran, perasaan, perhatian kita tuh tetap fokus pada kegiatan coaching itu. Tidak memikirkan hal yang lainnya. Begitu Iya. Bu. Iya, berarti itu tidak mikir kemana-mana ya Bu, harus fokus gitu ya? Iya, betul sekali Bu Andin. Baik badan, pikiran, dan perasaan pun kita harus selaras saat kita melakukan coaching. Begitu. Oh iya, benar sekali Bu. Terus Selanjutnya kira-kira apa, Bu? iya, yang kedua kan Bu, kompetensi mendengarkan aktif. Kegiatan ini secara penuh itu menyimak saat coach menyampaikan masalahnya. Tidak hanya tutur kata, namun juga melihat gestur tubuh, kontak mata, dan juga mimik wajah di si coachnya nanti. Pada saat mendengarkan aktif, ini coach tidak boleh berasumsi, menjudgment, ataupun menghubungkan dengan eh, pengalaman pribadinya. Begitu Bu. Oke. Kira-kira ada lagi Bu? Ada Bu, untuk yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot pada si coachnya dengan mengajukan pertanyaan dari pertanyaan kunci si coach ini atau kata yang sering diucapkan dengan maksud menggali pertanyaan si coachnya. Begitu Bu. Oh, baiklah Bu Neni. Saya kira itu Bu Neni sudah mengerti dari ketiga kompetensi inti tadi ya Bu ya. Eh, Mungkin bisa dikembangkan lagi dari pengamatan kali ini. Sebenarnya sih saya ingin mengembangkan pada kompetensi mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot karena saya lemah di sini maka saya perlu sering berlatih dalam menggunakan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif gitu Bu. Oh, oke. Lalu indikator apa yang ingin Bu Neni capai dari pengembangan yang diinginkan tadi Bu? Saya bisa hadir sepenuhnya mendengarkan kunci. Saya dengan aktif bebas dari asumsi menjudgment ya maupun menghubungkannya dengan pengalaman pribadi saya. Nah, saya juga merasa berhasil Bu ketika nanti mampu membuat pertanyaan yang berbobot yang bisa membuat si kucingnya nanti bisa bercerita. Oh, oke. Baik kalau begitu. Selamat melakukan coaching ya Bu ya. Semoga kegiatan Bu Neni nanti berjalan dengan lancar.
Ya, Bu Andin. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Ya, sama-sama Bu Neni. Assalamualaikum Bu Yatini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu Yatini sudah hadir di sini. Bu Yatini ngomong-ngomong kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya untuk beberapa menit ke depannya. Tanpa berlama-lama, kalau boleh saya tahu apa sih yang akan Bu Yatini ceritakan? Saya ingin membahas penanganan murid yang hiperaktif, ya khususnya dalam pembelajaran di kelas, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, dari topik ini, apa yang ingin Bu Yatini dapatkan di akhir pembicaraan kita nanti? Begini, Bu. Saya ingin pembelajaran yang saya lakukan ini itu tetap kondusif. Ya, Terus kemudian murid yang hiperaktif itu ya Bu ya, itu tidak iya, mengganggu betul. teman yang lain pada saat belajar. Oh, begitu, Bu. Ya. Bisa saya ulangi ya, Bu ya. Yang ingin Bu Yatini capai di akhir percakapan ini tuh pembelajaran tetap kondusif dan murid yang hiperaktif itu tidak mengganggu teman yang lain sedang belajar. Betul begitu, Bu Yatini? Betul Bu, memang seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Bu, bentuk hiperaktif anak itu seperti apa sih? Yang paling mencolok Bu ya dari siswa Iya. tersebut itu sering mengganggu temannya yang lainnya Bu. Oh, gitu Bu. Kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan mereka itu melakukan hal yang seperti Ibu jelaskan tadi? Kalau menurut saya ya Bu ya, sepertinya karena siswa tersebut itu kurang perhatian. Hmm, kira-kira Bu ya, yang ingin Ibu Yatini lakukan jika Bu Yatini agar siswa tersebut itu bisa tidak mengganggu teman yang lainnya? Pertama itu saya memberikan peringatan Bu, untuk tidak mengganggu teman yang lainnya. Oh, begitu. Kemudian saya berikan perhatian dan pengawasan penuh ke murid tersebut agar keadaannya itu tetap kondusif, kayak seperti itu Bu. Oh, begitu, Bu. Terus bagaimana kira-kira hasil yang akan didapatkan dari cara tersebut, Bu? Menurut prediksi saya ya Bu ya, Iya, cara itu akan mampu mengatasi permasalahan murid tadi. ya. Ketika mengganggu teman yang lainnya, dan saya bisa memastikan Bu kalau perhatian yang saya berikan itu mampu menstabilitaskan murid tersebut. Nah, dari yang Bu Yatini utarakan tadi kan, kemungkinan berapa persen nih kira-kira tingkat keberhasilannya menurut Bu Yatini? Iya Bu, kalau menurut perkiraan saya Bu ya, Ya, optimis tingkat keberhasilan tindakan yang saya lakukan dengan hasil yang diharapkan itu 90% Bu. Mengingat apa yang saya lakukan tadi itu memberikan peringatan untuk tidak mengganggu teman yang lainnya, serta memberikan perhatian dan menstabilkan murid tersebut. begitu Bu. Betul sekali itu Bu. Terus kapan Bu kegiatan itu akan mulai Bu Yatini lakukan? Saya akan melakukan kegiatan itu secepatnya Bu tentunya. Eh, Bisa juga langsung besok saya akan terapkan di kelas saya Bu. Waduh, semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Tanpa terasa kan Bu, pembicaraan kita kan sudah mengerucut nih sesuai dengan harapan yang Bu Yatini inginkan tadi. Semoga dengan obrolan kita ini mampu membuat pembelajaran lebih kondusif sehingga Bu Yatini dalam mengajar juga nyaman, lebih berpihak pada murid dan sekaligus murid bisa terlayani. Nah, mungkin kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi bulan depan ya Bu, guna mengevaluasi hasil yang Ibu Yatini capai. Gitu ya Bu ya. Baik Bu, kita akan bertemu lagi di bulan depan. Saya akan kabari setelah saya siap untuk di coaching kembali. Ya, terima kasih Bu Yatini atas kebersamaannya pada coaching kali ini. Semoga memberi manfaat bagi pembelajaran di kelas Bu Yatini ya.
Bila Ya, ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf ya Bu yang sebesar-besarnya ya Bu ya. iya Bu, sama-sama. Saya juga minta maaf. Ya. Assalamualaikum Bu Yatini. Waalaikumsalam Bu Neni. Baik, Bu Neni, sudah selesai ya kegiatan coachingnya tadi? Alhamdulillah Bu, sudah selesai tadi. Iya, selamat ya. Seperti dugaan saya, Bu Neni sudah memiliki kemampuan coaching yang baik sekali. Baik Bu, terima kasih banyak. Ini pun juga berkat bimbingan dari Bu Andin juga sih. Iya, kita sama-sama belajar Bu di sini Bu. Siap Bu Andin? Ya, baik. Nah, sekarang kita berefleksi dulu ya Bu ya. Baik Bu. Iya. Nah, dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan Bu Neni tadi, Hmm, yang sudah dilakukan bisa menjadi indikator tercapaian perkembangan yang diinginkan oleh Bu Neni. Nah, di indikator pertama adalah kehadiran sepenuhnya oleh coach. Nah, diawali dari pertemuan, coach itu mampu merasakan semangat dari coachingnya. Nah, setelah itu pada indikator kedua mendengarkan aktif ya Bu Neni ya. Nah, ya Bu. saat coach mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara, pertanyaan yang diutarakan oleh coach itu bebas dan dari asumsinya sehingga nanti ataupun asosiasinya terhadap pengembangan pribadi coach itu bisa tercapai. Nah, indikator yang ketiga itu adalah coach mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang berasal dari alur cerita atau pernyataan dari coachnya. Nah, saya juga mengamati dari Bu Neni yang Ibu katakan tadi saat coaching itu bebas dari penilaian dan asumsi. Dari sini kita bisa fokus pada area yang ingin dikembangkan dan berdasarkan hasil eh, pra coaching kita itu sudah bagus sekali Bu Neni. Oh, begitu ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Andin. Bu Andin Ya. sudah berkenan menjadi pengamat kegiatan coaching saya dengan Bu Yatini. Sudah menyampaikan umpan baliknya juga. Diskusi ini sangat bermanfaat dalam peningkatan kompetensi inti dari coaching saya di masa yang akan mendatang. Gitu ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Neni. Ya, selamat pagi Bu Yatini, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu Andin. Apa kabar juga Bu Andin? Alhamdulillah Bu, baik juga. Eh, saya dengar Bu, nanti akan melakukan coaching ya dengan rekan Ibu. Iya ini Bu, nanti saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Neni. Untuk kegiatan nanti, saya ingin minta tolong pada Bu Yatini untuk menjadi observer. Apakah Bu Yatini bisa menemani saya? Oh, tentu bisa, Bu. Kalau begitu, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu, Bu, ya, mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coachingnya nanti. Oh iya, siap Bu. Bagaimana Bu? Jadi nanti saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Bu Andin itu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu. Iya Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Andin kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching sih Bu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya dan seperti apa indikator ketercapaian
tujuan pengembangan yang Ibu Andin inginkan. Nah, di sini saya ingin bisa memfasilitasi koci saya, Bu, untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri, Bu. Baik Bu, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat Bu Andin, semoga berhasil. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Yatini. Selamat pagi Bu Neni, bagaimana kabarnya? Pagi Bu Andin, Alhamdulillah Bu, kabarnya baik sekali. Apakah Bu Andin sedang sibuk sekarang Bu? Oh, saya tidak sibuk. Ada apa Bu Neni? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Ya Bu, sebenarnya kalau Bu Andin nggak sibuk, saya ingin menceritakan sesuatu. Mungkin mengobrol dengan Bu Andin itu saya bisa memperoleh sesuatu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan saya ini Bu Andin. Oh, baik kalau begitu. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Neni kali ini? Ada hal khusus yang ingin disampaikan? Sejujurnya ya Bu ya, saya tuh sedikit merasa tegang dan bingung loh. Saya merasa kesulitan mengkondisikan murid mau mengikuti pembiasaan pagi, apalagi saat menyanyikan lagu wajib Bu pembiasaan paginya dan lagu daerah bersama-sama gitu Bu. Oh, baik. Nah, apa definisi tujuan akhir dari Bu Neni yang Bu Neni inginkan? Saya tuh ingin bisa mengajak semua murid itu mau mengikuti pembiasaan pagi itu dengan senang tanpa terpaksa gitu Bu. Oh, oke. Nah, apa yang buat Bu Neni merasa kesulitan mengkondisikan murid-murid tersebut, Bu? Gini ya Bu ya, saya tuh merasa kalau ada murid-murid yang tidak memperhatikan dan malas ikut bernyanyi bersama-sama gitu Bu. Oh, gitu ya. Nah, kalau begitu, apa saja faktor yang menyebabkan murid-murid tersebut tidak memperhatikan dan malas ikut bernyanyi bersama-sama, Bu? Kalau perkiraan saya ya Bu ya, mungkin itu murid-murid tersebut tidak hafal dengan lagu lirik pilihan yang dipilihkan guru pada saat itu. Nah, kalau faktor lainnya itu bisa dari kemungkinan bahwa murid tersebut itu tidak tertarik dengan kegiatan pembiasaan pagi, seperti menyanyikan lagu wajib dan daerah itu mereka tuh tidak tertarik dengan hal itu Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau begitu, apa yang bisa Bu Neni lakukan agar murid itu bisa mengikuti kegiatan pembiasaan dengan baik, Bu? Kalau rencana saya Bu ya, pertama itu tetap mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembiasaan pagi, seperti menyanyikan lagu wajib dan daerah. Selain itu menawarkan pada murid lagu yang dinyanyikan itu sesuai dengan keinginan mereka, jadi mereka tuh antusias dalam mengikutinya. Gitu sih Bu. Oh ya, oke. Itu bagus sih, Bu. Nah, sekarang kapan kira-kira rencana tersebut bisa dimulai? Kalau bisa sih secepatnya Bu, karena ini kan lagi PTS, mungkin saya akan melakukannya itu di minggu depan. Jadi itu lebih cepat, lebih baik. Oke, baik. Nah, jadi setelah kita ngobrol kali ini, apa yang kira-kira sudah Bu Neni dapatkan dari obrolan kita kali ini? Kalau yang saya dapatkan adalah untuk membuat kegiatan saya itu berjalan dengan baik ya Bu ya. Saya tetap mengajak murid tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembiasaan pagi, dalam menyanyikan lagu nasional maupun lagu daerah. Dan saya juga akan menawarkan kepada mereka kan lagu apa sih hari ini yang mereka inginkan, sehingga mereka tuh juga ikut andil berpendapat untuk menyanyikan lagu yang sesuai dengan keinginan mereka, gitu Bu. Oh iya, ide yang bagus sekali, Bu. Nah, untuk langkah-langkah yang akan Bu Neni laksanakan, kira-kira siapa, Bu, yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini? Kalau menurut saya sih yang bertanggung jawab ya semua warga sekolah Bu, seperti murid, guru, kepala sekolah itu wajib bertanggung jawab atas kegiatan ini.
Oke, alhamdulillah akhirnya Bu Neni sudah mendapatkan solusi dari perbincangan kita ya. Semoga rencana Bu Neni dapat membuahkan hasil yang bagus sekali. Amin. Terima kasih banyak Bu Andin sudah menceritakan permasalahan saya dan menemukan solusinya sampai ini ya. Makasih Bu Andin. Ya, sama-sama Bu Neni. Baik Bu Andin, kegiatan coaching sudah selesai ya? Iya Bu, alhamdulillah kegiatan coaching sama Bu Neni tadi berjalan lancar Bu. Iya, tadi saya juga melihat rekan Ibu juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan baik. Bu Andin juga telah menerapkan kompetensi coachingnya secara tepat. Iya, terima kasih ya Bu Yatini sudah membimbing saya menerapkan kompetensi coaching. Bu Andin bisa melihat hasil pengamatan saya. Saya melihat ada beberapa hal yang bisa Bu Andin tingkatkan. Oh iya, terima kasih Bu atas umpan baliknya yang positif. Sama-sama Bu Andin. Ya, sampai bertemu kembali ya Bu Yatini. Iya Bu Andin, ketemu kembali juga.